Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah medan elektromagnetik. Tema kita hari ini tentang potensial listrik dan apa hubungannya dengan medan elektromagnetik. Kita pahami dulu ya, eh, apa itu definisi usaha atau energi pada medan listrik atau E, ya. Ada contoh seperti di gambar 51, ada muatan listrik Q, si titik ini ya. Ini juga ada muatan listrik Q lagi di sini. Jadi kita anggap ini muatan A, ini muatan B. Oke, muatan listrik Q ini terletak di daerah yang ada medan listriknya, ya. Sehingga dia terkena apa? Terkena gaya listrik. Apabila di suatu ruangan terdapat medan listrik atau E, ya, jika di titik A diletakkan suatu muatan, maka muatan ini akan bekerja atau ada usaha karena ada gaya di sana. Karena untuk bergerak pun dia membutuhkan karena untuk melakukan usaha dia pasti akan melakukan gaya, ya kan? Lanjut, jika muatan itu bergerak karena si gaya, ya, makanya besar gayanya adalah muatan dikali medan listrik, ya. Maka medan listrik itu telah melakukan usaha. Nih, gaya F-nya pada benda ini ya, si benda ini dia bergeser ke bawah sejauh delta L, ini namanya usaha. Jadi perpindahannya itu membutuhkan usaha untuk dia bisa bergerak. Ya, itulah hubungannya tadi, si gaya yang disebabkan oleh muatan yang mendapat gaya karena adanya si medan listrik tadi. Jadi itulah rumusnya berdasarkan gambar ini, karena dia miring ada membentuk sudut alfa, sehingga usaha sama dengan gaya cos alfa sudutnya dikali jarak perpindahannya. Sekarang kembali lagi ke elektromagnetika. Nah, jika muatan Q di medan listrik E bergerak sejauh delta L, maka usahanya ini tadi ya. Kalau tadi kan gaya kosinus alfa kali delta L. Kalau si sudut alfanya 0 berarti dianggap 1, tapi kalau tidak kan kita tetap pakai rumus yang ini. Terus kembali lagi ke muatan tadi. Usaha sama dengan ini, sama dengan yang ini tadi. Ya. Jadi ini sama juga dengan ini. Usaha adalah muatan kali medan listrik dikali delta L. Ya. Jika dia bergesernya nggak cuma sekali, ya, juga terus bergeser, sehingga sigma dari pergeserannya, sigma itu total jumlah dari pergeserannya dikali medan listriknya. Ya, jika tapi kalau ternyata dia tadi itu terus menerusnya itu continue, tidak berhenti, maka dia memakai Q integral dari, ya, sama kayak tadi. Jadi si delta L ini menjadi si dl karena ini menjadi integral. Jadi total medan E nya dikali ini integral terhadap L nya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Nih. Definisi potensial dan tegangan. Tadi kan kita udah dapat nih rumus si W, Q, delta L itu terakhir tadi ya. Nah, jika diambil muatan Q2, muatan yang selanjutnya, dapatkan usaha begini juga, sehingga perbandingan antara usaha yang didapat dengan muatan yang digunakan selalu konstan selama medan listrik dalam rute yang tidak berubah-ubah. Ini batas TA ke batas B medan listrik dikali dl, atau sama juga ini disebut dengan beda potensial dari titik A dan titik B, yaitu VAB adalah integral dari ini A ke B EDL sama dengan medan potensial tegangan di A dikurang dengan tegangan di B. Jadi beda potensial di AB sama dengan tegangan di A dikurang tegangan di B. Oke, untuk kasus medan potensial listrik untuk muatannya titik doang.
Tadi kita rumusnya E sama dengan kemarin kita rumusnya K per R kuadrat ya, kali ini AR. Sehingga kalau dikalikan perkalian skalar ya, titik ini EDL sama dengan kaki per sama aja, sama. Sehingga VAB QK dalam kurung 1 per RA min 1 per RB ya. Atau kalau misalnya dia ada di pusatnya 0 perbandingannya, ini sama R per R0 nya itu nggak usah, satu aja. Jadi rumus potensial listriknya adalah di QK per R1 dikurang R2. Langsung aja ke contoh soal. Diberikan muatan, satu muatan negatif sebesar 3 nanocoulomb, satu positif 1,9 nanocoulomb. Ini siki 1, ini siki 2 ya. Ditanya berapa potensial listrik yang ada di titik P. Kita sama-sama tahu tadi rumusnya apa? QK per R. Satu ini ya, tambah Q2 per R. Artinya dari jarak sini ke sini, ini ke sini. Oke, muatan Q1 K tadi 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini juga sama karena Q2 nya. Oke, kita tadi apa? 1 per R0 jarak ini ke sini. Jarak ini ke sini berapa X ya. Berarti kita yang tergede dulu ya. Dari sini kurang X, yaitu ini. Pertama ini 1 per X kan, jaraknya kan dari sini ke sini X. Satu ini jaraknya adalah 0,5, ini kan 0,5 ya, 5 cm dikurang X, jarak dari sini ke sini. Kalau ke sini X, berarti dari sini ke sini 5 cm kurang X. Karena kita pengen dia ke meter, jadi 0,05. Sehingga dapatlah nilai X berapa titik isi P ini kan. Oke, lanjut lagi. Muatan Q2. Ini Q2 10, ini ada muatan di dalam ring yang homogen, radiusnya 2 cm R-nya. Besar muatannya positif 1 kali 10 pangkat min 8 coulomb. Sama, pertanyaannya berapa potensial listrik di sepanjang sumbu ini. Dimana titik P-nya di sini. Ya. Bisa langsung dipakai rumusnya. Tadi itu apa? Kita langsung ke sini aja. Jadi kalau di tengah titik ring itu ya, K per Q 1 per R kuadrat. K nya kita udah tahu, Q nya tadi 10 pangkat min 8 dan R nya tadi 2 cm, sehingga ketemulah 4500 volt. Langsung lagi medan konservatif. Tadi kan rumus potensial listrik kita seperti ini kan ya, itu dapat hasilnya juga seperti ini secara, kalau dipanjangin lagi terus dengan menggunakan koordinat kartesian, dari sini kita ini kan nilainya sama. Sehingga si dV sama dengan EX dx min EY dy min EZ dz ya. Ini kita turunkan lagi ya dengan menggunakan diferensial total. Jadi si EX itu kan menjadi dV dx, ini juga sama, dV dy, ini juga menjadi, yang EZ ini menjadi dV dz ya. Oke, sehingga kalau kita kalikan dengan gradien V ya, ini gradien ya, del udah, jadi setiap dV dx diturunkan yang dV yang turunkan X terhadap Y, itu kalau kartesian. Kalau silinder rho, P dan Z. Kalau si bola R, theta dan P ya. Artinya sama dengan ini sebenarnya, bedanya ini kartesian, ini yang silinder, ini yang bola. Nah, itu untuk membantu kita menjawab contoh soal selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke ini karena rumus ya. Kita langsung aja kedua karena ini ibu pakai di untuk mengerjakan tugas besar 1, kalau nggak salah di bagian nomor 5.
Nanti kita cek dulu.